Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Para jemaah sedang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul di Masjid Nabawi bersama para sahabat Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya. Beliau mengatakan, atadruna manil muflis? Wahai para sahabat, atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa itu orang yang muflis, orang yang bangkrut? Kemudian sahabat Nabi Muhammad SAW, salah satu di antara mereka menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina, orang muflis di antara kita itu, orang yang bangkrut itu, man la dirhama lahu wala mata, yaitu orang yang udah nggak lagi punya duit, udah nggak lagi punya harta, habis uangnya, habis hartanya, maka kita sebut dia sebagai orang yang bangkrut, orang yang kolaps. Tapi Nabi Muhammad SAW justru tidak membenarkan jawaban tentang orang yang bangkrut dari sahabat yang tadi. Lalu Nabi Muhammad SAW mengoreksi sekaligus memberitahu bahwa muflis yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW adalah muflis orang yang kolaps, orang yang bangkrut di akhirat. Beliau SAW mengatakan, al-muflisu fina, orang yang bangkrut itu, man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, nanti dia datang ke hari kiamat bisolatin, dia bawa pahala solatnya, wa zakatin, dia juga bawa pahala zakatnya, wa saumin, dia juga bawa pahala puasanya. Solat pahalanya sempurna, enggak ada yang ditinggal. Zakat semuanya dibayar karena memang dia orang mampu. Puasa pun dikerjakan setiap tahunnya karena memang dia orang yang sehat badannya. Wa hajjin, juga dia bawa pahala haji nanti di hari kiamat. Walakin, akan tetapi, ketika datang di hari kiamat, banyak pahala yang dia bawa ke hadapan Allah. Puasa ya iya, zakat dia bayar, sholat dia kerjakan, haji dia tunaikan. Walakin, akan tetapi, kata Nabi Muhammad, qad syatama hadza, sayangnya dulu di dunia dia pernah menghina orang lain. Wa qadzafa hadza, juga pernah menuduh orang lain tanpa bukti. Waqad akhadha mala fulanin, dan dia juga pernah ngambil harta orang lain tanpa hak. Wasafaka dama hadza, juga pernah menumpahkan darah orang lain tanpa hak. Wa daraba hadza, dan dia juga pernah mukul orang lain tanpa sebab. Puasanya berpahala banyak, sholatnya punya, hajinya ada, zakatnya dia juga punya, tapi kelakuannya di dunia dia pernah mukul orang lain. Dia juga pernah ngambil harta orang lain, mulutnya gampang hina orang lain, tangannya gampang jailin orang lain, bahkan mulutnya pun gampang nuduh orang lain tanpa bukti, bahkan tangannya yang jahat itu pernah membunuh orang lain tanpa hak.
fayu'ta hasanatuhu min hasanati. Maka ketika orang itu datang di hari kiamat di hadapan Allah, sebelum Allah masukkan dia ke surga atau ke neraka, Allah datangkan orang-orang yang pernah dizoliminya, orang-orang yang pernah dihina dibarisin depan orang tersebut, orang yang pernah dituduh dibarisin depan orang tersebut, orang yang hartanya pernah diambil, orang yang hartanya pernah dicuri, pernah dikorupsi, dihadapkan di depannya di hari kiamat di hadapan Allah. Orang yang pernah dibunuh juga dibarisin, orang yang pernah dipukul dibarisin. Fayu'ta hadza min hasanatihi. Lalu korban-korban di dunia itu dikasih oleh Allah kebaikan dari kebaikan puasa haji yang dia kerjakan. Ini orang yang banyak pahalanya diambil oleh Allah, dikasih kepada korban-korbannya dulu di dunia. Ngantri dapat satu persatu itu korban, tidak ada satupun yang terlewat. Karena pengadilan Allah tidak ada yang terlewat sekecil apapun. Hatta wa in faniyat hasanatuhu, kata Nabi Muhammad. Ini orang kalau pahala puasa, pahala haji, pahala sholatnya udah habis, gara-gara dikasih semua sama korban-korbannya, faturihat khotoyahum walakin lam yuqdama alaihi, akan tetapi pahalanya udah habis, cuman korbannya masih banyak. Pahala kebaikannya udah habis, tapi korbannya masih banyak yang antri, belum dapat pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu korban-korban faturihat khotoyahum, diambil dosa orang-orang yang pernah dizaliminya itu di dunia, faturihat alaihi, diberikan kepada orang tadi. Orang yang bawa pahala haji dan umrah tiba-tiba kolaps. Awalnya banyak dapat pahala, di akhirat karena banyak ngezalimin orang ketika di dunia, keburukan orang-orang di dunia diberikan kepada dia. Akhirnya kebaikannya nol, kejahatannya justru yang menumpuk. Faturihat alan nar. Lalu kemudian orang ini dilempar ke api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini memberikan kita gambaran sekaligus memberikan kita informasi bahwa Islam, agama kita ini tidak hanya menuntut kita untuk jadi orang yang soleh ritualnya saja, tapi juga Islam menuntut kita untuk menjadi orang yang soleh sosialnya. Karena terbukti dari 5 hak yang tadi disebutkan, kesemuanya masalah sosial. Ritualnya dikerjakan tapi sosialnya mulut gampang hina orang jadi dosa, ngurangin pahala ibadahnya. Bukan cuman menghina, saking demennya dia menghina, maka orang yang sering menghina biasanya jatuh kepada penuduhan, jatuh kepada fitnah. Kalau seandainya mulut gak gampang ngomongin orang, dia gak bakal menghina. Kalau dia gak pernah menghina, dia gak bakal nuduh orang. Tapi awalnya gara-gara sombong, merasa lebih baik daripada orang lain, akhirnya timbul bisikan setan, gampang merendahkan orang lain karena merasa dirinya lebih baik. Padahal kalau diukur-ukur kita ini di dunia mulia semulia apa sih? Lahir dari tetes yang hina, hidup bawa kotoran itu di perut, nanti mati jadi bangkai gak berharga. Lahirnya hina, hidupnya hina, matinya hina, mau sesombong apa kita? Gara-gara punya sifat sombong akhirnya gampang ngerendahin orang, akhirnya gampang hina. Kalau orang sudah gampang hina, gampang nuduh. Kalau orang udah gampang nuduh, tuduhan-tuduhan yang dilayangkan bisa memancing orang lain marah terhadap orang yang dituduh dan bisa terjadi pembunuhan. Dan kita bisa sadari itu sesadar-sadarnya bahwa orang yang kesel sama orang karena sebab apa? Karena dibisikin oleh fitnahan orang lain kepada orang tersebut. Maka itu para jemaah yang dirahmati Allah, kita dituntut oleh agama kita bukan hanya jadi orang yang soleh ritualnya, tapi juga soleh sosialnya. Maka itu Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya yang lain mengatakan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu, kata Nabi Muhammad, muslim yang benar-benaran muslim itu, kata Nabi Muhammad, man salimal muslimun, yang orang muslim lainnya selamat min lisanihi wa yadihi, selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Nabi Muhammad gak bilang orang muslim tuh ya yang rajin 5 waktu ke masjid, orang belum pada datang dia udah nongkrong di masjid, orang belum nyolokin mik dia udah nyolokin mik. Enggak, Nabi Muhammad gak bilang begitu rupanya. Nabi Muhammad bilangnya orang muslim itu yang dia bisa orang-orang sekelilingnya tuh selamat dari keburukan mulut dan lisannya.
Sekarang kita nggak usah orang terdekat, orang jauh di ujung Merauke pun kita bisa hina pakai jempol kita. Apa iya itu namanya muslim? Muslim itu jaga mulutnya, jaga tangannya untuk tidak menyakiti orang-orang lain, lebih-lebih sampai menghilangkan nyawa orang lain. Maka itu para jemaah yang dirahmati Allah, Nabi pun pernah mengatakan, Nabi juga pernah mengatakan, kata Nabi Muhammad, ayatul munafiki salas. Orang munafik itu tandanya 3. Coba perhatikan tanda munafik yang disebutkan oleh Nabi. Pertama, kalau ngomong bohong. Yang kedua, kalau janji ingkar. Yang ketiga, kalau diberi amanat dia khianat. Ketiga hal tersebut adalah aspek sosial semuanya. Nabi Muhammad gak bilang orang munafik itu yang kalau bangun malam dia tidur lagi, gak sholat malam. Enggak, Nabi Muhammad gak bilang begitu. Nabi Muhammad bilang munafik itu yang kalau ngomong bohong. Ngomong sama siapa dia? Sama jin kan bukan. Dia ngomong sama manusia. Maka aspek sosial ini harus diperhitungkan. Bukan cuma kita menangin ibadahnya, tapi tidak juga berarti kita terus baik sosial tapi ritualnya buruk. Itu juga nggak berarti seperti itu. Ritual kita kepada Allah baik dan sosial kita kepada sesama manusia baik. Terlebih lagi kita berada di zaman fitnah, zaman yang kita nggak tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Lagi zaman fitnah menggeliat seperti ini, yang paling bagus tuh diem. Mulut itu tutup, tangan ikat. Mulut jangan gampang ngomong, akhirnya jatuh pada gibah. Kalau sudah gibah gampang hina orang. Kalau hina orang pasti bisa nuduh. Tuduhan itu bisa bikin orang kesel, bunuh orang lain. Tangan ikat. Jangan gampang nulis sesuatu di media sosial. Ini zaman fitnah. Kita nggak tahu mana benar, mana salah. Banyak-banyakin doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita punya hati dibuka oleh Allah biar bisa merasakan mana yang benar, mana yang salah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmadullahi hamdan wa nashkuruhu syukran. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. واعلموا أيها العباد أن الله أمركم بشيء بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدس حيث قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عنا وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وارض عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم اخذل من خذل الإسلام والمسلمين واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة طيبة ورب الغفور تجري فيها أحكامك وسنة رسولك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.